Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Di era digital ini, Artificial Intelligence (AI) berkembang pesat, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik kecanggihannya, pertanyaan tentang bagaimana AI berinteraksi dengan manusia secara etis dan bertanggung jawab menjadi kian krusial. Para ahli dan pengamat AI melihat banyak masalah terkait AI, termasuk masalah etik. Para psikolog memiliki keahlian dalam memahami perilaku dan kognitif manusia, menjadikannya aset berharga dalam pengembangan AI. Mereka membantu memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, dan berperilaku, sehingga AI dapat dirancang untuk berinteraksi secara alami dan intuitif. Bayangkan AI yang mampu memahami emosi manusia dan merespon dengan empati, atau AI yang dapat menjelaskan proses pengambilan keputusannya dengan cara yang mudah dipahami. Kemajuan ini tidak lepas dari kontribusi psikolog dalam memastikan AI tidak hanya cerdas, tetapi juga manusiawi. Namun menurut dosen psikologi Unhas, Dr. Ikhlas Nanang Afandi, SPMA, secara sistem, sulit menemukan AI atau kecerdasan buatan yang manusiawi karena prinsip memudahkan. Pertanyaan. Self-regulasi namanya. Pengaturan diri. Itu itu menjadi salah satu isu sebenarnya. Isu di dunia psikologi. Apalagi orang tua gitu ya. Sebenarnya yang paling berdampak pada perkembangan AI ini kan anak kecil gitu ya. Anak kecil yang paling berdampak tuh ya. Kita sekarang itu menghasilkan generasi pembosan, ya, generasi yang kebingungan ketika tidak bertemu gadget, gitu. Termasuk anak-anak saya itu, Saya kira bukan hampir semua anak-anak. Nah, iya. Nah itu yang penting di sini self-regulasi atau self-control. Self-control pada orang tua, self-regulasi pada anak. Jadi orang tua itu harus pandai mengontrol dirinya dan juga yang menjadi otoritasnya, pengawasannya, anak itu yang dilatih self-regulasinya. Itu saya kira. Nah itu yang harusnya, karena sebuah keniscayaan sekarang kita mau menghindar dari artificial intelligence. Tidak mungkin kita menghindari itu. Tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin. Oleh karenanya, ketidakmungkinan itu untuk kita hindari, kita dibarengi dengan self-competence. Yang muncul yang pertama itu self-control untuk orang dewasa, self-regulasi untuk anak-anak. Memadukan makanan dengan secangkir es teh memang menjadi favorit sebagian orang, terutama kalangan anak muda. Namun ternyata perpaduan antara nasi dengan es teh dapat menghambat penyerapan zat besi yang berakibat salah satunya anemia. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Makan nasi dan minum es teh memang merupakan kebiasaan yang umum di masyarakat saat ini, terutama di banyak negara Asia termasuk Indonesia. Nasi sebagai makanan pokok menyediakan energi dalam bentuk karbohidrat, sementara es teh memberikan kesegaran dan dapat menjadi minuman favorit untuk menghilangkan dahaga saat cuaca panas. Namun teh, terutama teh hitam, mengandung senyawa tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh apabila diminum bersama makanan yang mengandung zat besi seperti pada nasi. Zat besi pada manusia adalah mineral yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang membantu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Zat besi juga penting untuk fungsi seluler dan kekebalan tubuh yang sehat. Selain berpengaruh pada penyerapan zat besi, teh pada umumnya tentu mengandung banyak gula. Hal ini menyebabkan konsumsi kalori menjadi berlebihan. Apalagi tidak diimbangi dengan olahraga, serta gula terlalu tinggi dalam tubuh secara terus-menerus dapat mengakibatkan inflasi yang mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. Es teh itu sebenarnya minuman yang sehat, hanya saja sebaiknya diminum itu tidak pada saat berbarengan dengan makan. Karena memang dalam es teh itu mengandung tanin dan oksalat, di mana tanin dan oksalat ini bisa
berikatan dengan zat besi dan membentuk kompleks yang tidak larut sehingga akan menghalangi penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, ada apa sih? Kenapa sih kita butuh zat besi? Nah, zat besi itu penting untuk dalam pembentukan hemoglobin, karena kan namanya hemoglobin ada hemnya. Hem itu adalah zat besi, artinya dalam hemoglobin itu ada unsur zat besinya, yang mana itu penting. Jadi hemoglobin itu terdapat di mana? Terdapat dalam sel darah merah. Nah, sel darah merah ini tujuannya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Makanya kalau orang kekurangan asupan zat besi, dia itu biasanya merasa lemah, letih, lesu, ya. Itu karena hemoglobin levelnya itu rendah. Nah, pada saat hemoglobin levelnya rendah, maka oksigen yang dibawa itu juga berkurang dalam tubuh. Apa fungsinya oksigen? Oksigen itu untuk membakar bahan makanan yang kita konsumsi untuk diubah menjadi energi, ya, dan karbon dioksida. Makanya zat besi itu adalah salah satu unsur yang sangat penting. Nah, selain terkait dengan zat besi, es teh juga itu biasanya mengandung gula, ya, apalagi es teh manis, ya. Kecuali kalau es teh tawar, ya mungkin it's fine. Tapi kalau ada lagi gulanya, manis sekali lagi, itu juga bisa mengakibatkan orang konsumsi kalorinya jadi berlebihan. Jadi kalau konsumsi gula berlebihan kan kalori juga berlebihan, terjadi penumpukan kalori dalam tubuh, apalagi kalau tidak dibarengi dengan olahraga. Nah, terus kalau gula terlalu tinggi juga, gula darah dalam tubuh secara terus-menerus, itu bisa mengakibatkan inflamasi dalam tubuh yang mengakibatkan ada efek-efek negatif ke kesehatan. Di daerah tropis, menjaga kesehatan kulit memerlukan perhatian khusus terkait frekuensi mandi dan penggunaan sabun. Kelembapan tinggi dan sinar matahari yang kuat menambah risiko kotoran menempel pada kulit, sehingga penting bagi masyarakat tropis untuk mandi teratur guna menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Di daerah tropis, kelembaban udara yang tinggi menyebabkan banyak air dalam udara yang meningkatkan risiko kotoran menempel di permukaan kulit. Selain itu, sinar matahari yang terik dapat membuat udara terasa kering, menambah jumlah kotoran yang dapat menempel. Oleh karena itu, mandi teratur 2 kali sehari sangat dianjurkan. Menurut para ahli, mandi dengan sabun memang bisa sedikit mengurangi minyak alami kulit. Tetapi di daerah tropis, setelah mandi, kita cenderung cepat berkeringat kembali sehingga minyak alami kulit juga akan cepat kembali. Bakteri baik yang ada di permukaan dan pori-pori kulit juga penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan kulit. Mandi terlalu sering mungkin sedikit mempengaruhi populasi bakteri ini, tetapi tidak akan menghilangkannya sepenuhnya. Kulit memiliki mekanisme homeostatis yang menjaga kuman-kuman komensal tetap ada di dalam permukaan kulit. Bagi orang tua, mandi berlebihan bisa menjadi masalah karena kulit mereka lebih kering dan tipis. Disarankan menggunakan sabun hanya 2 kali seminggu dan hanya sekali sehari untuk mandi dengan sabun. Pada orang tua, kulit cenderung lebih kering karena produksi minyak dan aktivitas kelenjar keringat berkurang. Sering mandi tidak akan merusak keseimbangan alami dan bakteri baik pada kulit bagi orang sehat. Frekuensi mandi ideal di daerah tropis adalah 2 kali sehari. Tetapi bagi yang sering berkeringat atau merasa gerah, mandi lebih sering juga diperbolehkan. Jenis sabun yang digunakan juga penting. Sabun yang dirancang untuk kulit kering biasanya memiliki lebih banyak penambahan lemak, sedangkan sabun sintetis deterjen modern dapat menjaga keseimbangan pH kulit. Pada prinsipnya, menggunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit dan tidak berlebihan sudah cukup untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu daerah tropis sinar matahari jadi kering sehingga banyak kotoran di udara. Nah, itu risiko kotoran untuk menempel di permukaan kulit itu lebih banyak. Hal yang kedua nyata bahwa kita juga sering keringatan, jadi keringatan itu bisa akan lebih memudahkan kotoran lengket di permukaan kulit sehingga untuk biasanya di daerah kita ini harusnya mandi teratur 2 kali seminggu, 2 kali sehari, 2 kali sehari. Nah, kalau dikatakan apa sering mandi dapat menghilangkan minyak sehat ya. Jadi kalau kita mandi kan memang ada campuran deterjennya ya, itu kan memang untuk membersihkan kulit. Namun dengan keadaan kita tropis, jadi pada saat kita mandi memang agak sedikit bersih, sedikit minyak permukaan kulit itu dihilangkan sesuai dengan fungsi deterjen. Tetapi setelah itu kan kita keringatan, jadi kembali berminyak kita punya kulit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai bakteri baik dari kulit.
jangan lupa bakteri baik itu selain dia ada di permukaan kulit, dia juga ada di dalam pori-pori. Ya, kalau berlebihan ya mungkin saja bisa mengurangi populasi bakteri, tetapi dengan asam lemak bebas permukaan kulit yang demikian bagusnya, jadi memang homeostasis kulit itu sudah terbuat dengan semestinya sehingga kuman-kuman komensal kulit itu tetap akan eksis di permukaan kulit. Ya, jadi dengan mandi, lebih sering mandi mungkin ada sedikit pengaruh, tapi tidak sampai bisa menghilangkan, tidak mungkin. Ya, karena kulit kita juga atau sistem pertahanan kulit kita itu tidak akan bisa sempurna kalau tidak ada eh, bakteri-bakteri komensal yang ada pada kulit. Jadi pemirsa, untuk menjaga kesehatan kulit di daerah tropis, pastikan mandi 2 kali sehari dengan sabun yang tepat. Hindari pemakaian sabun yang berlebihan dan sesuaikan dengan kebutuhan kulit Anda. Teruslah menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.